warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rindiani sebagai pembina Hizbul Waton dan akan menampilkan demo ekskul. Selamat menyaksikan. Kepanduan Hizbul Waton atau yang disingkat dengan HW adalah salah satu organisasi otonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang kepanduan. Hizbul Waton pada umumnya sama dengan pramuka. Yang membedakan adalah pramuka bersifat internasional sedangkan Hizbul Waton bersifat nasional. Tunggu. Cepat Jo, nanti ketinggalan. Iya, bentar. Sudah jalan. Aduh, pada kemana? Lah. Sini, Jo. Istirahat dulu, minum dulu. Tolong ambilin minum aku dong di Paujo. Minum. Bik. Paujo sama Ipe gak ada. Kok gak ada? Coba berhitung dulu yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 2. Aduh, Jo, gimana nih? Kita hilang. Mana udah mau sore lagi. Tunggu. Tuh, ada orang deh. Kak, tolong kak. Kenapa? Kita tersesat, Kak, sama kelompok kita. Kalian dari mana? Kita lagi ada acara alam dari sekolah. Terus tadi kita ketinggalan sama teman kita. Kalian nggak tahu jalan pulangnya kemana? Nggak tahu, Kak. Ya udah, ikutin kakak aja dulu. Siapa tahu ntar ketemu. Siap. Ya. Kenapa? Capek ya? Iya, Kak. Ya udah istirahat di sini. Ya, duduk dulu. Oh iya, Kak. Kalau boleh tahu, Kakak di sekolah mana sih? Oh iya, sebelumnya perkenalin dulu, nama kakak Dias. Nama kakak Lexa. Kita dari SMP Islam Kreatif dan kita dari Kepanduan Hizbul Waton. Hizbul Waton emang apa kak? Hizbul Waton itu sama kayak pramuka, gerakan kepanduan juga. Cuman bedanya kita di khusus Muhammadiyah gitu. Iya. Ya udah kak, lanjut lagi perjalanan yuk. Istirahatnya udah cukup. Ya.
Bisa coba buka kompasnya. Mana? Di sini. Pik, ini gimana? Ujo sama Ipe gak ada. Sebelum pulang, mereka harus sudah ketemu. Ya udah, ayo. Kalian buka kompas. Kak, di belah sana. Ya udah, ayo. Itu rombongan kita, Kak. Oh iya. Alhamdulillah. Kalian habis dari mana? Kita ketemu tadi. Oh, terus kalian dibantuin siapa? Ini Kak ini. Ya udah, makasih, Kak. Ya. Sekarang kalian mau pulang kan? Kalian tahu jalannya? Ya udah, ikutin katanya semuanya ya. Oh iya, itu barang siapa ya? Oh iya, Kak. Itu punya aku, Kak. Kamu ambil jalan. Alhamdulillah kita semua udah keluar dari hutan. Sedikit saran dari kakak, kalau kalian mau main ke alam, usahakan ada pembimbing, usahakan ada yang bisa mengetahui arah, ya. Kalian mau pulang kan? Arahnya ke sana. Makasih, Kak. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kandias Arsyawinata. Nama saya Alexa Alexandra. Kami dari perwakilan Hizbul Waton akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Hizbul Waton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan kepanduan Hizbul Waton. Apa gerakan kepanduan Hizbul Waton itu? Gerakan Kepanduan Hizbul Waton adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang khusus dalam bidang kepanduan. Kepanduan adalah sistem pendidikan luar keluarga dan sekolah yang membentuk dan membina watak anak, remaja dan pemuda dengan metode menarik, menerangkan dan menantang, dan serta dilaksanakan di alam terbuka. Siapakah yang mendirikan gerakan ini? Yang mendirikan HW ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama semula Fadfinder Muhammadiyah dan selang 2 tahun diganti dengan nama Hizbul Waton. Mengapa kepanduan HW didirikan? Kiai Haji Ahmad Dahlan tertarik pada sistem pendidikan kepanduan karena menggunakan metode menarik, menyenangkan dan menantang dalam membentuk watak generasi muda. Beliau yakin sistem kepanduan ini dapat digunakan sebagai sarana pembentuk kader Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Dengan metode kepanduan, anak, remaja, dan pemuda dilatih untuk mampu menjadi warga masyarakat yang berguna, mandiri, dan berakhlak mulia. Kapan HW didirikan? Lalu bagaimana perjalanan selanjutnya? Ya, HW didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1918 dengan nama Fadfinder Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian diganti dengan nama Hizbul Waton atau disingkat dengan HW pada tahun 1920. Latihan rutin HW meliputi baris berbaris, bermain tambur, dan olahraga, kemudian ditambah dengan PPK dan kerohanian. Banyak pemuda yang tertarik sehingga pelatih mengikut latihan semakin banyak. Hal itu sampai pada tahun 1942. Selama kepanduan Jepang dan perang kemerdekaan 1942 sampai 1950, kepanduan HW terpaksa tidak aktif.
Nah, pada tahun 1950 kepanduan HW diaktifkan kembali hingga tahun 1961. Pada tahun 1961 dengan adanya Kepres nomor 238 tahun 1961, semua pandu-pandu di Indonesia melebur menjadi pramuka, termasuk juga HW. Nah, era reformasi setelah menghubung pandangan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah menggantikan atau membangkitkan kembali HW pada tanggal 18 November 1999. Nah, pada tahun itu dimulailah tahap sosialisasi HW kembali ke seluruh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, baik di tingkat wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Ada berapa HW dahulu sebelum pramuka dan HW baru setelah kebangkitan? Nah, organisasi HW dahulu merupakan majelis, sedangkan HW baru berstatus otonom di lingkungan Muhammadiyah. Sistem pendidikannya tetap sama, tetapi metode dan teknik pelatihannya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan serta peserta didik masa kini. Nah, untuk seragam adalah pakaian yang dikenakan oleh salah satu satuan orang yang corak. Bentuk dan warnanya seragam itu sama. Seragam Pandu Hizbul Waton terdiri dari kemeja berwarna heki tua dan celana panjang dengan warna biru tua. Karena heki tua pada kemeja termakna tanah, sedangkan warna biru tua pada celana yang di bawah itu celana bawah bermakna air, sehingga seorang panduan HW diharapkan mampu menjaga tanah airnya untuk selalu subur dan berbagai atribut yang menandakan kemampuan, kecakapan atau keterampilan serta penghargaan yang dimilikinya. Oke. Fungsi seragam Pandu HW yaitu adalah untuk sebagai identitas, yang kedua untuk menumbuhkan jiwa kesatuan dan kekeluargaan antara anggota HW, yang ketiga menanamkan rasa disiplin, yang keempat menanamkan harga diri, melatih kerapihan, kesederhanaan, keindahan dan kesopanan. Oke, atribut. Di sini atribut adalah berupa tanda-tanda, baik berupa tutup kepala maupun sebagai macam lambang yang dikenakan pada satu seragam. Guna untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan satuan dan daerah. Fungsi atribut Pandu HW. Alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah dan semangat agar mereka berusaha meningkatkan kepanduan, karya dan kehormatannya. Yang kedua, tanda pengakuan dan pengesahan atas keanggotaan, tingkat kecepakatan, tingkat kecakapan, serta pemberian tanggung jawab atas jabatan yang diembannya. Yang ketiga, menandakan status dan posisi. Yang keempat, menunjukkan prestasi kerja. Yang kelima, menimbulkan kebanggaan. Yang keenam adalah menandakan tindakan. Oke. Nah, selanjutnya macam-macam atribut Pandu HW. Atribut umum yaitu tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota yang terletak di lantik, berupa tutup kepala, duk, kacu atau setengah leher, dan tanda pelantikan berupa simbol HW sesuai tingkatan. Oke, selanjutnya yang kedua, atribut satuan, yaitu tanda yang dapat menunjukkan satuan atau kuartir tertentu, tempat seorang anggota pandu bergabung dari satuan terkecil di kabilah, sekolah, hingga tingkat pusat. Yang ketiga, atribut jabatan, yaitu tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seorang anggota pandu HW dan kesatuan. Yang keempat, atribut kecakapan, yaitu tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang anggota Pandu HW
Atribut ini terbagi dua, yaitu tanda kenaikan tingkat untuk anggota kepanduan HW yang telah menyelesaikan syarat kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Kecakapan pandu untuk anggota kepanduan HW yang selalu memenuhi syarat kepanduan. Oke, dan terakhir adalah atribut penghargaan, yaitu tanda yang menunjukkan jasa penghargaan serta kegiatan yang pernah diikuti oleh seseorang anggota kepanduan HW. Ya, mungkin itu penjelasan dari seragam dan atribut. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi kak.